Hujan turun deras sore itu. Langit kota Bandung tampak muram, seolah ikut merasakan kesedihan orang-orang yang sedang berjuang di bawahnya. Di antara suara hujan yang mengguyur jalan, seorang pemuda berjalan cepat sambil menunduk. Namanya Arka, usia 23 tahun, hidupnya sederhana dan serba pas-pasan. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang menjadi kurir, kadang membantu di bengkel, atau mengantar makanan demi sekadar bertahan hidup. Hari itu, tubuhnya lelah. Uang di dompetnya hanya tersisa Rp50.000, hasil kerja 2 hari yang belum cukup untuk bayar kos. Ia berencana mampir ke warung untuk membeli sedikit nasi bungkus sebelum pulang, tapi langkahnya terhenti ketika melihat seorang gadis muda berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah rintikan hujan yang makin deras. Gadis itu tampak kebingungan. Rambutnya yang hitam panjang sedikit basah, dan wajahnya menunjukkan rasa panik. Arka menatap sejenak dari jauh, ragu untuk mendekat. Tapi ketika melihat gadis itu menggigil, sambil menatap layar ponselnya yang mati, nuraninya mendorongnya untuk mendekat. "Permisi, Mbak. Lagi nunggu seseorang?" Tanya Arka pelan sambil menutupi kepalanya dengan jaket lusuh. Gadis itu menoleh. Matanya sedikit merah karena menahan tangis. Iya. Aku habis kehilangan dompet. Handphone juga mati." "Aku nggak tahu harus gimana," jawabnya dengan suara gemetar. Arka menelan ludah. Ia tidak mengenal gadis itu. Tapi rasa iba muncul begitu saja. Ia melihat sepatu gadis itu sudah kotor karena becek, dan jas hujannya hanya menutupi sebagian tubuh. Tanpa banyak berpikir, Arka melepas jaketnya dan menyodorkannya. "Pakai ini dulu, nanti masuk angin," katanya sederhana. Gadis itu menatapnya ragu. "Kamu yakin? Kamu malah basah nanti." Arka tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, saya udah biasa kena hujan." Arka menuntunnya menuju warung kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana tapi cukup hangat. Ia memesan 2 teh panas dan 1 piring gorengan. "Silakan duduk, Mbak. Minum dulu, biar hangat," katanya. Gadis itu menatap Arka dengan tatapan heran. "Kamu baik banget. Padahal kita nggak saling kenal." Arka hanya mengangkat bahu. "Kadang kebaikan nggak perlu alasan, kan?" Ujarnya sambil tersenyum. Mereka duduk berhadapan, dan hujan di luar terus turun deras. Suasana itu terasa tenang namun anehnya hangat. Arka sesekali mencuri pandang ke arah gadis itu. Wajahnya lembut, tapi ada sorot kuat di matanya. Bukan seperti orang biasa. Namun Arka tak berpikir jauh. Ia hanya ingin memastikan gadis itu aman. Beberapa menit kemudian, Arka memberanikan diri bertanya. "Kalau boleh tahu, Mbak, namanya siapa?" "Amara," jawabnya dengan lembut. "Kamu sendiri?" "Arka." Mereka saling tersenyum kecil. Amara kemudian menatap teh panas di tangannya. Lalu berkata, pelan, "Aku tadi baru pulang dari kantor. Mau ke parkiran tapi dompetku jatuh, dan handphoneku tiba-tiba mati. Aku nggak bisa hubungi siapapun." Arka mengangguk pelan. "Ya sudah, nanti kalau hujan reda, saya anterin sampai halte. Dari situ mungkin bisa minta tolong ke orang kantor lewat satpam atau teman. Tapi, kamu sendiri nggak apa-apa?" "Tadi kayaknya mau pulang." Arka tertawa kecil. "Saya nggak apa-apa. Lagian hujan begini juga nggak bisa kemana-mana." Dalam hati, Arka sebenarnya gelisah. Uang terakhirnya hampir habis karena membayar teh dan gorengan. Tapi melihat Amara mulai tersenyum lagi, ia merasa keputusan itu benar. Entah kenapa, ada rasa damai di hatinya. Sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Setelah hampir 1 jam, hujan mulai mereda. Arka berdiri dan membantu Amara keluar dari warung. Ia meminjam payung dari pemilik warung dan mengantarkannya hingga ke pinggir jalan besar. Saat mereka hampir sampai di halte, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Seorang pria keluar dan berteriak, "Nona Amara, kami sudah mencarimu dari tadi." Amara terkejut. "Pak Daddy!" "Syukurlah. Aku kehilangan dompet dan ponsel." Pria itu langsung memayungi Amara dan membuka pintu mobil. Sebelum masuk, Amara menatap Arka. "Arka, aku nggak tahu gimana kalau tadi nggak ada kamu." Arka hanya tersenyum. "Nggak usah dipikirin, Mbak. Hati-hati di jalan." Mobil itu pun melaju, meninggalkan Arka yang masih berdiri di pinggir jalan, basah kuyup tanpa jaket dan tanpa uang. Tapi di wajahnya terlukis senyum kecil, senyum lega, karena setidaknya ia bisa membantu seseorang. 3 hari berlalu sejak malam hujan itu. Arka masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Penuh kesederhanaan, tapi juga perjuangan. Ia tinggal di kamar kos sempit yang hanya cukup untuk 1 kasur tipis, 1 meja kecil, dan gantungan baju di sudut ruangan. Hujan sudah berhenti, tapi kehidupannya masih seperti mendung, penuh ketidakpastian. Pagi itu,
Arka bangun lebih awal. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah mulai memudar warnanya dan celana panjang hitam yang disetrika dengan hati-hati. Di tangannya, ia membawa map berisi surat lamaran kerja. Sudah 2 minggu ia mencari pekerjaan tetap, tapi belum ada hasil. Namun hari ini ia bertekad melamar di sebuah perusahaan besar bernama Arkana Group yang terkenal dengan reputasi baik dan suasana kerja profesional. Bismillah, semoga kali ini diterima. Gumam Arka pelan sambil menatap bayangannya di kaca jendela kos. Ia naik angkutan umum menuju pusat kota, lalu berjalan kaki melewati gedung-gedung tinggi. Saat akhirnya sampai di depan kantor Arkana Group, matanya sedikit terbelalak. Gedungnya menjulang megah dengan dinding kaca dan logo perusahaan berwarna emas. Hatinya berdebar. Ia merasa seperti orang kecil di tengah dunia yang terlalu besar. Setelah mengisi formulir di meja resepsionis, Arka duduk di ruang tunggu. Tangannya berkeringat, tapi ia mencoba menenangkan diri. Satu persatu pelamar lain dipanggil masuk untuk wawancara. Hingga akhirnya seorang staf HR memanggil namanya. Saudara Arka, silakan masuk ke ruangan wawancara 2. Arka berdiri, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke ruangan berwarna putih bersih itu. Di dalamnya sudah ada 2 orang pewawancara. Satu pria berjas abu-abu, dan satu wanita yang duduk membelakanginya sambil membaca berkas. Arka memberi salam sopan dan duduk dengan hati-hati. Baik Arka, kata pria berjas itu. Kamu melamar untuk posisi staf administrasi ya? Iya Pak, jawab Arka pelan. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman kerja kamu? Arka mulai menjelaskan dengan jujur. Ia pernah menjadi kurir, pekerja gudang, hingga asisten bengkel. Ia tidak memiliki ijazah tinggi, tapi punya semangat dan keinginan belajar. Pria itu mengangguk, mencatat sesuatu di kertas. Lalu wanita yang sejak tadi diam, perlahan berbalik menghadap ke Arka. Saat wajahnya terlihat, dunia seakan berhenti sesaat. Arka tertegun, matanya membesar dan napasnya tercekat. Wajah itu, wajah yang ia lihat di bawah hujan beberapa hari lalu, kini menatapnya dari balik meja besar dengan tatapan tenang dan berwibawa. Amara. Gadis yang ia bantu itu sekarang duduk di hadapannya, mengenakan blazer elegan dan name tag bertuliskan Amara Prameswari, CEO. Arka hampir tidak percaya. Sementara Amara pun tampak terkejut. Bibirnya sedikit terbuka, seolah tidak yakin dengan penglihatannya. Tapi dengan cepat ia menahan diri dan kembali bersikap profesional. Arka, kamu yang waktu itu di bawah hujan kan? Tanyanya pelan, suaranya lembut tapi penuh rasa heran. Arka tersenyum gugup. Iya, Mbak. Maksud saya Ibu Amara. Maaf kalau saya lancang. Amara tersenyum kecil lalu menatap pria HR di sebelahnya. Biar saya lanjut wawancaranya, katanya singkat. Pria itu mengangguk dan keluar ruangan, meninggalkan mereka berdua. Suasana menjadi sedikit canggung. Arka menunduk, tak berani menatap langsung. Jadi kamu melamar kerja di sini? Tanya Amara pelan. Ya Bu, saya butuh pekerjaan tetap. Selama ini saya kerja serabutan. Saya ingin bisa bantu keluarga di kampung. Amara memperhatikan Arka dengan seksama. Tatapan matanya lembut, tapi juga kagum. Waktu itu kamu bantu aku tanpa ragu, padahal aku orang asing. Kamu bahkan pakai uang terakhirmu buat aku ya. Arka hanya tersenyum kaku. Nggak usah diingat-ingat Bu. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya. Siapapun pasti bakal nolong kalau lihat orang kesusahan. Amara terdiam sejenak. Dalam hati, ia merasa terharu. Dunia benar-benar kecil. Orang yang ia anggap sekadar penolong biasa ternyata datang melamar di perusahaannya sendiri. Dia kemudian berkata memuaskan, baik Arka, mulai besok kadang kamu bisa datang untuk pelatihan staf. Aku yang akan pantau langsung. Anggap saja ini balas budi kecil dari aku. Arka hampir tak percaya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan. Terima kasih banyak Bu Amara. Saya janji nggak akan nyia-nyiain kesempatan ini. Amara tersenyum lembut. Jangan panggil saya Bu. Cukup Amara aja. Di kantor semua orang memanggilku begitu. Sejak hari itu kehidupan Arka berubah perlahan. Ia resmi bekerja di Arkana Group, ditempatkan di bagian administrasi. Hari-harinya kini diisi dengan rutinitas kantor, belajar mengatur data, dan sesekali berpapasan dengan Amara yang selalu tampak tenang dan berwibawa. Namun, setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi benih hangat yang mulai tumbuh perlahan di antara keduanya, meski keduanya belum berani mengakuinya. Arka masih pemuda miskin dengan pakaian sederhana. Amara masih CEO muda dengan segalanya yang ia miliki. Tapi entah kenapa,
dunia mereka mulai terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Hari pertama Arka bekerja di Arkana Group terasa seperti mimpi. Gedung tinggi dengan lantai marmer mengilap, suara langkah pegawai yang sibuk kesana kemari, dan aroma kopi dari pantry membuatnya merasa seperti berada di dunia yang sama sekali baru. Bagi Arka, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya. Amara sudah berpesan kepadanya pagi itu, "Kerja yang sungguh-sungguh, Arka. Di sini nggak ada yang dibeda-bedakan. Semua dinilai dari kerja keras." Arka mengangguk mantap. "Saya janji akan berusaha sebaik mungkin, Bu." Maksudnya Amara. Sejak hari itu, Arka bekerja di bagian administrasi, membantu mencatat data pengiriman dan laporan stok barang. Pekerjaan itu terlihat mudah, tapi bagi Arka yang belum terbiasa dengan komputer dan sistem kantor modern, segalanya terasa sulit di awal. Ia sering salah input data, atau terlalu lama memahami instruksi. Namun setiap kali ia hampir menyerah, wajah Amara selalu terlintas di benaknya. Wajah lembut yang memberinya kesempatan kedua. Beberapa rekan kerja tidak menyambutnya dengan hangat. Salah satunya adalah Rico, pegawai senior yang terkenal sombong. Ia sering memandang rendah Arka. "Anak kampung kayak kamu bisa kerja di sini. Pasti ada orang dalam ya," sindir Rico suatu siang saat jam istirahat. Arka hanya tersenyum kecil. "Saya cuma melamar lewat jalur biasa, Mas. Nggak ada siapa-siapa yang bantu." Jangan bohong. Mana mungkin perusahaan sebesar ini nerima orang tanpa pengalaman? Kamu pasti punya kenalan, kan? Arka diam. Ia tak mau memperpanjang. Ia memilih pergi ke kantin, membeli nasi sederhana, dan makan sambil menunduk. Namun, diam-diam Amara memperhatikan semuanya. Dari jendela kantornya di lantai atas, ia sering melihat Arka bekerja lebih lama dari pegawai lain. Kadang ia pulang malam hanya untuk menyelesaikan laporan yang tertunda. Melihat itu, Amara tersenyum bangga. Anak itu punya tekad yang kuat, gumamnya. Beberapa minggu berlalu, Arka mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Ia belajar cepat dan mulai menunjukkan kemampuannya. Bahkan, suatu hari, ketika sistem komputer kantor mengalami error dan hampir membuat data pengiriman hilang, Arka berhasil menyelamatkan file tersebut berkat catatan manual yang ia buat setiap hari. Kejadian itu membuat atasannya, Pak Bram, memujinya di depan semua pegawai. "Kerja bagus, Arka. Kalau bukan karena catatanmu, kita bisa rugi besar." Rico yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa menatap sinis, sementara pegawai lain mulai menghargai Arka sore harinya. Saat semua orang sudah pulang, Arka masih di kantor. Ia membereskan berkas-berkas di mejanya ketika Amara datang menghampiri. "Kamu belum pulang juga?" tanya Amara sambil tersenyum. "Belum, Amara. Masih ada beberapa laporan yang harus disusun." Amara memperhatikannya sebentar lalu berkata, "Kamu tahu nggak? Aku bangga sama kamu. Banyak orang datang ke sini hanya untuk gaji, tapi kamu datang dengan semangat yang tulus." Arka tersenyum malu. "Saya cuma berusaha menepati janji. Dulu Amara kasih saya kesempatan, jadi saya nggak mau menyia-nyiain." Ada jeda sunyi di antara mereka. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti. Namun suasana hangat itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar di kantor. Seseorang menuduh Arka mengambil uang transportasi proyek. Berkas administrasi yang dipegangnya dianggap tidak sesuai. Semua mata tertuju padanya. Rico adalah orang pertama yang bersuara lantang. "Saya udah bilang anak ini nggak bisa dipercaya. Pasti ada niat jelek dari awal." Arka kaget dan mencoba menjelaskan, "Saya nggak pernah ngambil uang itu, Mas. Laporan saya sesuai, bisa dicek lagi." Tapi suasana sudah terlanjur panas. Banyak yang mulai berbisik-bisik, meragukannya. Amara yang mendengar kabar itu segera memanggil Arka ke ruangannya. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya tajam. "Arka, jelaskan ke aku, apa benar kamu yang ambil dana itu?" Arka menatapnya dalam-dalam. "Demi Tuhan, Amara, saya nggak pernah nyentuh uang itu. Saya tahu posisi saya di sini cuma pegawai kecil, tapi saya nggak akan mengkhianati kepercayaan yang udah kamu kasih." Keheningan memenuhi ruangan. Amara menatap wajah Arka yang terlihat tulus dan jujur. Dalam hatinya, ia percaya Arka tidak bersalah. Tapi sebagai pemimpin, ia harus memeriksa semuanya dengan adil. "Baik, aku akan selidiki. Tapi sementara, kamu istirahat dulu dari pekerjaan ya. Biar semuanya jelas." Arka menunduk. "Baik, Amara. Terima kasih udah masih percaya." Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Hatinya perih, bukan karena dituduh, tapi karena ia merasa mengecewakan orang yang ia hormati. Sementara itu,
Amara duduk termenung di ruangannya. Ia memegang berkas laporan Arka, menatap nama pemuda itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arka, aku tahu kamu nggak bersalah. Tapi kenapa semua ini harus terjadi? Di luar sana, malam mulai turun. Hujan kembali mengguyur kota, seperti mengulang kisah lama. Tapi kali ini, bukan hanya dingin yang menyelimuti, melainkan rasa khawatir dan keheningan yang menekan hati keduanya. Malam itu, hujan turun deras. Dari balik jendela ruang kerjanya, Amara menatap lampu kota yang berpendar samar. Pikiran dan hatinya kalut. Sejak siang tadi, ia tidak bisa fokus bekerja. Bayangan wajah Arka yang menunduk dengan tatapan sedih terus terbayang di benaknya. Ia tahu Arka bukan orang yang mudah menyerah, apalagi berbuat curang. Ada sesuatu yang membuatnya yakin pemuda itu jujur. Tapi di sisi lain, sebagai pemimpin perusahaan, Amara tak bisa langsung membela tanpa bukti. Ia harus berhati-hati agar tidak dianggap pilih kasih. Akhirnya, Amara memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu juga, ia memanggil kepala bagian keuangannya, Pak Bram, untuk meninjau ulang laporan dana transportasi yang dipermasalahkan. Pak Bram, tolong buka lagi semua laporan minggu lalu. Saya ingin lihat alur pengeluaran uangnya secara detail, katanya tegas. Pak Bram sedikit kaget, tapi langsung mengiyakan. Baik, Bu Amara. Tapi perlu waktu untuk memeriksanya. Tidak apa-apa. Saya tunggu hasilnya. Saya ingin tahu siapa sebenarnya yang salah. Sementara itu, di tempat lain, Arka duduk di kamarnya yang sempit. Di atas meja kecil, berkas lamanya masih tertata rapi. Catatan kerja, laporan stok, dan beberapa kwitansi yang ia tulis tangan. Ia menghela napas panjang. Hanya karena aku bukan siapa-siapa, semua orang mudah menuduh. Gumamnya pelan. Ia tidak marah, tapi hatinya perih. Selama ini ia bekerja jujur, bahkan rela lembur tanpa bayaran tambahan. Tapi hanya satu kesalahan data membuat semua perjuangannya diragukan. Ia menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum pahit. Nggak apa-apa, Arka. Hidup emang gini. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu kalah. Keesokan harinya, Amara datang lebih pagi dari biasanya. Rambutnya masih agak basah karena gerimis. Ia langsung menuju ruang keuangan untuk melihat hasil laporan yang diminta semalam. Ini Bu Amara, kata Pak Bram sambil menyerahkan berkas. Kami sudah periksa ulang. Ada kejanggalan di tanda tangan bagian transportasi. Sepertinya dipalsukan. Amara terdiam. Jadi benar bukan Arka yang mengurus uang itu? Benar. Berdasarkan catatan absensi, saat dana itu dicairkan, Arka sedang lembur di ruang administrasi. Ada saksi yang melihat. Mata Amara menatap tajam berkas itu. Lalu siapa yang melakukannya? Kami curiga Riko, Bu. Dia yang paling dekat dengan dokumen itu. Tapi kami masih mencari bukti pasti. Amara mengepalkan tangannya. Ada amarah yang tertahan di dalam dirinya. Bukan hanya karena Arka difitnah, tapi karena ia membiarkan orang sebaik itu menanggung tuduhan berat. Kalau begitu segera kumpulkan semua bukti. Saya sendiri yang akan selesaikan masalah ini, ucapnya tegas. Menjelang siang, ia memanggil semua pegawai ke ruang rapat. Suasana hening saat Amara masuk. Tatapannya tajam namun tenang. Saya sudah mendapat hasil pemeriksaan ulang terkait dana transportasi yang hilang, katanya membuka pertemuan. Dan hasilnya jelas, bukan Arka yang bersalah. Ruangan langsung ramai dengan bisik-bisik. Riko menelan ludah, wajahnya pucat. Amara menatap langsung ke arah Riko. Kami menemukan tanda tangan palsu di dokumen. Setelah diselidiki semua mengarah padamu. Apa kamu mau menjelaskan sesuatu? Riko mencoba berkilah, tapi semua bukti sudah terlalu kuat. Akhirnya ia hanya bisa tertunduk malu. Amara menghela napas panjang. Kamu akan kami proses sesuai aturan. Dan untuk Arka, saya mohon maaf atas semua yang terjadi. Semua mata tertuju pada Arka, yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka Amara sendiri yang akan membela dan membersihkan namanya. Terima kasih, Amara, ucapnya pelan. Saya nggak tahu harus bilang apa. Amara tersenyum tipis. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Kamu cuma perlu terus jadi diri kamu yang jujur dan bekerja dengan baik. Itu sudah cukup. Setelah rapat selesai, Arka berjalan keluar sambil menatap langit yang mulai cerah. Rasanya seperti beban berat di dadanya akhirnya terangkat. Tapi di saat bersamaan, hatinya juga hangat. Karena tahu ada seseorang yang benar-benar mempercayainya. Sore itu, Amara menghampiri Arka di taman belakang gedung, tempat para karyawan biasa beristirahat. Kamu nggak marah karena aku sempat ragu, kan? Tanya Amara pelan. Arka menggeleng. Nggak, Amara, saya malah berterima kasih. Kamu udah bela saya. Saya cuma pegawai biasa.
Tapi kamu nggak biarin saya disalahin begitu aja. Amara menatap Arka lama. Kamu tahu nggak, Arka? Dari pertama kali kita ketemu, aku udah tahu kamu orang yang beda. Kamu bantu orang tanpa pamrih. Sekarang aku tahu kenapa aku percaya sama kamu. Arka tersenyum malu. Saya cuma berusaha baik, Amara. Mungkin karena dulu saya sering dibantu orang juga. Jadi saya tahu rasanya waktu nggak punya siapa-siapa. Ucapan itu membuat Amara terdiam. Di balik kesederhanaan kata-kata Arka, ada ketulusan yang jarang ia temui. Ia mulai menyadari, di balik kemeja lusuh dan sepatu usang Arka, tersembunyi hati yang bersih dan tulus. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Amara tak lagi memandang Arka sebagai pegawai bawahannya. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang berharga, seseorang yang membuatnya merasa hangat setiap kali berbicara. Dan di sisi lain, Arka pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali Amara tersenyum padanya. Tapi ia tahu batas, ia sadar dirinya siapa. Namun seperti hujan yang turun tanpa bisa dicegah, perasaan itu mulai tumbuh tanpa ia sadari. Perlahan, di balik kesibukan kantor dan tanggung jawab besar, benih cinta mulai menumbuhkan akar di hati keduanya. Diam-diam, tapi pasti. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah kejadian yang menimpa Arka. Suasana kantor kembali normal, dan nama baiknya telah pulih sepenuhnya. Namun tanpa disadari, hubungan antara Arka dan Amara semakin dekat. Mereka sering berbincang di sela jam kerja, bahkan terkadang makan siang bersama di kantin sederhana dekat kantor. Bagi Arka, setiap percakapan dengan Amara selalu membuatnya gugup sekaligus bahagia. Sementara bagi Amara, kebersamaan dengan Arka menghadirkan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan bersama siapapun sebelumnya. Namun di balik semua itu, badai baru diam-diam sedang mendekat. Suatu siang, Pak Bram mengetuk pintu ruang kerja Amara dengan wajah tegang. Bu Amara, ada masalah besar, katanya dengan nada serius. Amara mengernyit, masalah apa, Pak? Laporan audit keuangan proyek baru kita, ada selisih dana yang cukup besar. Dan parahnya lagi, semua dokumennya ada tanda tangan Ibu. Amara terdiam. Tanda tangan saya? Iya, Bu. Tapi saya tahu Ibu belum pernah menandatangani laporan itu. Sepertinya ada yang memalsukan. Amara langsung berdiri. Siapa yang bisa berbuat sejauh itu? Kami belum tahu, Bu. Tapi auditor dari luar akan datang besok pagi. Kalau tidak ada penjelasan, nama Ibu bisa jadi taruhannya. Amara menghela napas panjang. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Jika terbukti bersalah, ia bisa kehilangan jabatannya, bahkan kehormatannya sebagai pemimpin muda. Kabar itu menyebar cepat di kantor. Arka yang mendengarnya langsung mendatangi ruang Amara. Amara, aku dengar kabar itu. Apa benar? Amara mengangguk pelan. Iya, Arka, tapi aku yakin ada yang menjebak. Aku cuma belum tahu siapa. Arka menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak sendirian. Aku akan bantu cari tahu. Tapi Arka, udah Amara, kamu udah bantu aku waktu semua orang salah paham. Sekarang giliran aku yang bantu kamu. Malam itu, Arka memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menelusuri dokumen lama, memeriksa data digital, dan membandingkan tanda tangan. Ia tahu, ini berisiko besar, tapi ia tak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melindungi Amara. Beberapa jam kemudian, Arka menemukan sesuatu. Ada pola aneh di file digital. Semua laporan keuangan proyek yang bermasalah dimasukkan dari satu komputer, milik Riko, yang ternyata diam-diam masih memiliki akses meski sudah dipecat. Arka segera mencatat semua bukti itu, dan berniat menunjukkan pada Amara pagi besok. Namun tak disangka, Riko yang ternyata masih sering datang ke kantor, diam-diam mengetahui Arka sedang menyelidikinya. Malam itu, ketika Arka hendak pulang, Riko menghadangnya di parkiran. Kamu pikir kamu siapa, hah? Mau sok jadi pahlawan? Katanya dengan nada sinis. Riko, aku cuma mau bersihkan nama Amara. Aku tahu kamu yang bikin semua ini. Riko tertawa kecil. Kamu pikir orang akan percaya? Kamu cuma pegawai kecil. Kalau aku bilang kamu yang ubah data, siapa yang bakal membela kamu? Arka terdiam tapi hatinya tegas. Kalau aku harus disalahkan lagi, enggak apa-apa. Asal Amara enggak kena. Riko mendengus. Kamu bodoh. Lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, saat rapat audit dimulai, suasana kantor tegang. Auditor menatap tajam ke arah Amara. Semua bukti menunjukkan laporan keuangan bermasalah dibuat dengan tanda tangan Anda, Bu Amara. Apa Anda mengakuinya? Sebelum Amara sempat menjawab, Arka tiba-tiba berdiri dari kursinya di barisan belakang. Itu salah saya. Suaranya terdengar lantang. Semua mata langsung tertuju padanya. Saya yang menginput data itu. Mungkin saya keliru waktu memproses dokumen.
Jadi kalau ada kesalahan, tanggung jawab ada di saya, bukan di Bu Amara. Ruangan hening. Amara menatap Arka dengan wajah terkejut dan matanya mulai berkaca-kaca. Arka, kenapa kamu bilang begitu? Bisiknya pelan. Arka menunduk. Karena aku nggak mau kamu disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanmu. Auditor mencatat sesuatu dan berkata, kalau begitu, kami akan memproses pernyataan Anda. Setelah rapat selesai, Amara langsung menarik Arka keluar ruangan. Kamu kenapa, Arka? Kenapa ngaku salah padahal kamu nggak salah? Arka menatapnya lembut. Karena kalau aku nggak ngomong, mereka bakal tetap nyalahin kamu. Aku nggak mau lihat kamu jatuh karena hal ini. Air mata Amara menetes. Ia menatap Arka lama. Kamu bodoh, tapi kamu baik. Arka hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Amara. Aku cuma mau kamu tetap berdiri di tempatmu. Namun, tak lama kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Pak Bram yang terus memeriksa ulang data menemukan log komputer Riko yang masih aktif dan mencatat semua perubahan data. Semua bukti menunjukkan bahwa Rikolah pelakunya dan auditor pun mencabut tuduhan terhadap Amara dan memulihkan nama Arka. Tapi di ruang rapat itu, saat semua orang mengucapkan selamat, Amara hanya menatap Arka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, apa yang dilakukan Arka bukan sekadar tindakan berani, itu pengorbanan dari seseorang yang tulus mencintainya. Malam harinya, di taman belakang gedung, Amara menghampiri Arka yang duduk sendirian. Arka, kamu tahu enggak? Selama ini aku selalu berpikir kesuksesan datang dari kerja keras. Tapi ternyata, yang paling berharga adalah ketulusan hati. Arka menatapnya. Aku cuma lakuin apa yang aku rasa benar. Amara tersenyum lembut. Dan itu yang bikin aku jatuh hati. Arka terdiam. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Amara menatap langit dan berkata pelan, tapi biarlah waktu yang jawab semuanya. Yang aku tahu, kamu orang paling berarti dalam hidupku. Malam itu, di bawah langit kota yang masih lembab bekas hujan, dua hati yang dulu dipertemukan oleh kebaikan kini, terikat oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Cinta yang tumbuh karena ketulusan, bukan karena harta atau jabatan. Sejak malam itu, hubungan antara Arka dan Amara perlahan berubah. Mereka tak lagi hanya sekadar rekan kerja atau atasan dan bawahan, tapi ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa minggu berlalu, suasana kantor pun kembali stabil. Proyek besar yang sempat tertunda akhirnya berjalan lancar. Semua karyawan mulai melihat sosok Arka bukan lagi sebagai pegawai biasa, tapi sebagai seseorang yang berani, jujur, dan berharga bagi perusahaan. Bahkan beberapa staf senior mulai menghormatinya. Amara pun semakin sering melibatkan Arka dalam rapat-rapat penting. Ia percaya, ketulusan dan pemikiran Arka bisa membawa perubahan positif. Walau kadang Arka merasa canggung, Amara selalu menenangkannya. Jangan ragu, Arka. Kamu sudah buktikan kalau kamu bisa dipercaya, kata Amara lembut setiap kali ia gugup. Arka hanya tersenyum kecil. Aku cuma beruntung punya atasan seperti kamu. Amara terkekeh pelan. Atasannya? Entah sampai kapan kamu akan terus panggil aku begitu. Semenjak itu, mereka semakin dekat. Kadang Amara meminta Arka menemaninya makan malam sepulang kerja, dengan alasan membicarakan pekerjaan. Tapi keduanya tahu, bukan itu alasannya. Suatu malam Amara mengajak Arka ke tempat yang berbeda. Temani aku sebentar ya, katanya sambil menatap lembut. Mereka berkendara menuju taman kota yang dulu menjadi tempat pertama mereka bertemu. Di bawah hujan, ketika Arka menolongnya tanpa pamrih. Lampu taman berpendar lembut, hembusan angin membawa aroma tanah basah, dan suasana begitu tenang. Masih ingat tempat ini? Tanya Amara. Arka mengangguk pelan. Gimana bisa lupa? Disinilah semuanya dimulai. Amara tersenyum, lalu duduk di bangku yang sama seperti dulu. Waktu itu, aku bahkan nggak tahu siapa kamu. Aku cuma lihat seorang pemuda sederhana yang rela bantu orang asing, padahal dia sendiri sedang susah. Katanya dengan mata menerawang. Arka menunduk, tersenyum malu. Aku cuma ngelakuin apa yang seharusnya. Tapi dari situ, aku belajar sesuatu. Lanjut Amara, menatap Arka dalam-dalam. Aku belajar kalau kebaikan gak harus datang dari orang kaya, tapi dari hati yang tulus, suasana hening sesaat. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berbisik di antara mereka. Amara menarik napas dalam, lalu berkata lirih. Arka, selama ini kamu udah banyak bantu aku. Kamu hadir waktu semua orang pergi. Kamu percaya aku waktu dunia ragu. Dan yang paling penting, kamu selalu jujur sama perasaanmu. Arka menatapnya,
Hatinya berdegup pelan tapi kuat. Amara, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuman ngerasa, sejak pertama kali ketemu kamu, hidupku berubah. Aku belajar percaya lagi sama mimpi, sama kebaikan, sama cinta. Amara tersenyum hangat, lalu berdiri perlahan dan mendekat ke arahnya. Kalau begitu, katanya pelan, biar aku yang jujur kali ini. Ia menatap Arka tepat di mata dan berkata dengan suara lembut, tapi tegas, Arka, aku mencintaimu. Arka terdiam, dunia seolah berhenti sejenak. Suara jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia menatap Amara, mencari kepastian di matanya, dan yang ia temukan hanyalah ketulusan. Amara, kamu yakin? Bisiknya. Amara mengangguk pelan. Aku nggak peduli kamu dulu siapa, atau seberapa sederhana hidupmu. Aku cuma tahu, bersamamu, aku merasa jadi manusia yang lebih baik. Arka tersenyum, lalu menunduk sedikit. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku juga mencintaimu, Amara. Dari awal, aku cuma nggak berani ngomong, karena aku pikir kamu terlalu tinggi buat aku. Amara tersenyum, lalu menggenggam tangan Arka. Nggak ada yang tinggi atau rendah dalam cinta. Arka, yang ada cuma dua hati yang saling memilih. Malam itu, di bawah langit Bandung yang bertabur bintang, mereka saling berpegangan tangan. Tidak ada janji muluk, tidak ada kata-kata manis yang berlebihan. Hanya dua orang yang saling mengerti dan siap melangkah bersama ke masa depan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan yang dipimpin Amara semakin berkembang. Arka kini dipercaya menjadi manajer operasional, posisi penting yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa ia capai. Namun, yang membuatnya paling bahagia bukanlah jabatan itu, melainkan bisa berdiri di sisi wanita yang dulu ia tolong dengan uang terakhirnya. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Amara berdiri di balkon kantornya, memandangi langit jingga. Arka datang membawa 2 gelas kopi. Masih ingat kopi pertama yang aku belikan dulu? Katanya sambil tersenyum. Amara tertawa kecil. Ingat banget. Kopi instan yang kamu kasih di taman. Rasanya sederhana, tapi hangat. Arka duduk di sampingnya. Kayak kita ya. Sederhana, tapi hangat. Amara menatapnya, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Kalau bukan karena hari hujan itu, mungkin kita nggak akan pernah ketemu. Arka menatap jauh ke langit senja. Kadang Tuhan punya cara aneh buat mempertemukan dua orang. Tapi kalau memang ditakdirkan, pasti akan selalu ada jalan. Amara tersenyum, menggenggam tangan Arka erat. Dan aku bersyukur, jalan itu membawaku ke kamu. Mereka terdiam sejenak menikmati ketenangan sore itu. Tak ada yang perlu dikatakan lagi, karena cinta mereka sudah berbicara lewat keheningan. Di bawah langit yang perlahan berubah warna, di antara angin sore yang lembut, cinta yang lahir dari ketulusan kini tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Arka dan Amara tahu, kisah mereka bukan sekadar tentang pertemuan seorang pemuda miskin dan seorang wanita kaya, tapi tentang dua hati yang saling menemukan di waktu yang tepat. Dan dari hari itu, setiap hujan turun di kota Bandung, keduanya selalu teringat pada awal cerita mereka. Saat uang terakhir menjadi awal dari cinta sejati. Cinta sejati bukan soal harta atau jabatan, tapi tentang dua hati yang saling memahami dan berani berkorban. Arka dan Amara telah membuktikan bahwa kebaikan kecil bisa membuka jalan menuju kebahagiaan besar. Jika kamu percaya pada ketulusan, maka cinta sejati akan selalu menemukanmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif berikutnya.